bukan menjadi mengganti nasab Ba'alwi. PWI hanya ingin meluruskan nasab kepada siapapun. Siapapun yang mengaku nasab kepada siapapun, maka wajib pengujian. Siapapun, termasuk orang PWI yang coba-coba menyandarkan nasabnya pada Rasulullah, wajib. Dan kata Abah, si Abah sarankan jangan. Itulah kenapa, ya, buat teman-teman semua di PWI, itulah kenapa orang tua kita melarang. Itulah kenapa kita nggak ada istilah Sayyid Syarif di lingkungan kita. Saudara sekalian yang saya hormati, ada video yang sangat menarik dari Abah Setu terkait dengan bagaimana beliau memandang nasab ini. Ternyata saudara sekalian, menurut ilmu hakikat, nasab itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya sama sekali saudara sekalian. Bahkan nasab itu merupakan orang yang sering mengagung-agungkan nasab, kata beliau, nanti akan sempat terjerumus kepada kesyirikan saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Sudah tahu anak, ya, ibu, nenek, bau, jengawareng, udeg-udeg, kakait siwur. Tapi kakait siwur bukan hanya juga untuk menunjukkan bahwa kita ini keturunan kait siwur. Bukan juga untuk menunjukkan keturunan kita dari jangawareng, udeg-udeg. Tapi Tuhan ingin menunjukkan kita ini berasal dari Allah. Karena kakait siwur berasal dari ibunya, dari ibunya, dari ibunya, dari ibunya. Kemudian akhirnya dari ibunya adalah bahasanya dari Hawa, Hawa dari Adam, Adam adalah dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Nurullah, Nurullah dari Allah. Itu adalah biasa. Ada istilah begitu, adalah apa namanya dalam buku-buku Sunda, buku-buku Jawa, ya, bahwa sesungguhnya sebenar-benarnya diri kita ini adalah inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Kita berasal dari Allah. Bukan, maka itulah manusia yang sibuk mempertahankan nasabnya adalah terkadang akhirnya dia adalah akan tidak terasa tergeret pada kesombongan nasabnya. Dan itulah sahabat yang ditakutkan oleh Imam Ghazali. Nasab akan membawa kepada feodalisme. Nasab akan membawa kepada kesukuan, kemudian juga ada rasis, akan membawa pada perang saudara. Maka oleh karena itulah baginda Nabi sahabat dari awal melarang kita adalah, bahkan salah satu tugas baginda Nabi itu adalah dari awal adalah bagaimana meluruskan kebiasaan bangsa Arab yang senang berbangga-bangga dengan nasab, ya. Anda ingat waktu terjadi renovasi Ka'bah, ya, bagaimana 4 kabilah hampir berperang hanya karena kesombongan mereka yang selalu berbangga dengan nasab, berbangga dengan keturunan siapa, ya. Disitulah akhirnya baginda Nabi, ya, dikisahkan mendapatkan gelar Al-Amin. Adalah pada saat tokoh-tokoh 4 kabilah itu mereka bilang siapapun yang datang kita tunggu, dialah nanti akan menentukan. Maka datanglah Muhammad muda. Maka ditaruhlah Hajar Aswad di antara apa namanya sorban yang akan digotong oleh 4 kabilah. Itulah bangsa Arab sahabat. Jadi Quran sendiri adalah tidak mentolerir adalah orang-orang yang berbangga-bangga dengan nasab, ya. Karena pada dasarnya nasab manusia itu manusia itu bukan milik ibunya sahabat, ya, bukan milik bapaknya. Ingat dalam kitab, silakan kalian buka kitab apa namanya At-Tanwir fi Isqat At-Tadbir, ya, di mana Syatoilah mensitir apa pandangan, ya, Imam Syajili. Pada dasarnya manusia itu bukan milik orang tuanya. Manusia itu nggak ada hubungannya dengan orang tuanya. Karena yang disebut manusia itu ruhnya sahabat. Dan ruh itu adalah milik Allah. Makanya inna lillah. Semuanya milik Allah. Semuanya berasal dari Allah. Wa inna ilaihi roji'un. Dan segala milik Allah. Wa inna ilaihi, kepada Allah lah roji'una, dikembalikan. Jadi siapa Mas Amran, ya, yang bertanya tentang nasab ini, kenapa Abah ada di PWI, kenapa Abah, karena bagi Abah siapapun orang yang mengaku nasab-nasab tertentu, nyandar-nyandarkan nasabnya kepada orang-orang mulia dulu, jadi semua Abah jamin 1.000.000% siapapun yang ada hari ini, ya, nggak ada hubungannya, ya. Jadi janganlah
Karena Quran kurang apa, sahabat? Ya, sebagai kisah bagaimana hebatnya Nabi Nuh. Apakah darah Nabi Nuh tidak mengalir pada Kan'an begitu? Quran sudah menjelaskan bagaimana Nabi Nuh yang mulia tadi punya anak Kan'an yang justru durhaka. Ini sebetulnya udah tarbiyah dari Allah dalam Al-Quran. Jadi nggak ada hubungannya darah itu. Sekali lagi, kata Imam Sajili, orang tua dinisbatkan pada anak menjadi wasilah. Anak itu milik Allah. Karena pada dasarnya manusia itu bukan jasad. Ingat, kata apa? Kata siapa? Semua, Ibnu Arabi itu Sabul Qadir. Manusia itu ruh. Dan ruh itu Allah. Nafahtu fihi mir ruhi. Nasab itu pada jasad. Nah, dari semua. Jasad dan jasad, sahabat. Bahkan Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. Ya Muhammad wastagfir li dambika. Hai Muhammad, mohon ampunlah atas dosamu. Aili dan biwujudika. Itulah beliau menyampaikan wujuduka danbun. Wujudmu itulah aib. Wujudmu lah dosamu itu. Kau wujud, kau inilah. Makanya kata Abah, sangat tojaiyah orang-orang sibuk dengan ngurusin nasab. Ya, kita mengurusin nasab, meluruskan nasab kepada orang-orang yang ngaku-ngaku nasab. Tapi jangan orang-orang yang meluruskan nasab malah sibuk juga ingin buat nasab. Nah inilah yang tadi semua. Buat apa? Buat apa kita berbangga-bangga dengan nasab? Bukan di situ letaknya, sahabat. Ya, perkutut. Ya. Yang penting suaranya bagus. Perkutut mirip semuanya. Tadi semua. Tapi yang penting adalah suaranya bagus. Pasti kamu mulia. Ya. Jadi burung cuca rawa. Ya, sesungguhnya siapapun yang bagus suaranya. Kalau burung bagus suaranya. Kalau benda banyak manfaatnya. Kalau manusia banyak jasanya. Itu saja. Makanya kata baginda Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Justru kata Abah, wallah, dengan omongan Abah, manusia yang bangga dengan nasabnya, justru dia akan berbuat syirik selamanya. Apalagi dia menyandar-nyandarkan kepada dzurriyyat Rasulullah. Karena nanti bahaya, penyebab ujung-ujungnya kamu akan menjual nama Rasulullah. Dan itu yang dikatakan Imam Ghazali dalam Ihya. Aku takut dengan Bani Alawiyin. Padahal Imam Ghazali itu berkata kepada dzurriyyat yang asli, gitu bahasanya. Maka dulu nggak ada aku dzurriyyat. Imam Syafi'i itu dzurriyyat, nggak ada Habib, Said gitu, Syarif, Syafi'i, ya, Syarif, apa namanya, Abu Ja'far, apa namanya, As-Sadiq gitu. Padahal ada dari dulu, sahabat. Ya. Adapun panggilan-panggilan kepada Syed Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah karena panggilan dari orang saja, penghormatan gitu semua. Jadi sekali lagi ya bahwa Al-Qur'an, kita harus melihat Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an memandang nasab di semua ya. Dan dari satu ayat Imam Syajili mengambil bahwa manusia itu bukan milik orang tuanya. Manusia itu ruhnya. Nafakhtu fihi mir ruhi. Jadi yang disebut Abah Setu, Mamad, dan termasuk Mas Rohim yang bertanya, ya, Mas Andik yang bertanya, diri kita ini bukan jasad, diri kita ini ruh yang ditiupkan Tuhan kepada kita. Jasad ini casing, maka fiha khalaqnakum wa minha fiha apa namanya kata Allah fiha tuhyauna wa apa namanya wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Dan inilah yang harus dipahami oleh kita. Ini tubuh kita ini dari wadi, madi, mani, manika. Tadi semua. Memang palian dulil insanu mimma khuliqa mimma indafik, yakhruju min baini sulbi wa taraib. Tapi sesungguhnya itu hanya bagian jasad kita. Casing. Dan dalam perjalanan kita menuju Allah, jasad kita inilah wujuduka danbun. Jadi kenapa kita harus berbangga-bangga dengan nasab? Maka kenapa kata Abah ilmu nasab nggak berkembang? Karena memang ulama dulu juga sudah memandang apa ilmu nasab ini. Kenapa diributkan nasab ini? Karena nasab ini hanya untuk mengecek adalah apakah itu manfaat atau tidak. Maka Abah adalah sebagai ahli di pertanian adalah ada hukum Mendel, ada hukum apa kultur jaringan tadi semua. Hanya kita untuk melihat saja sebetulnya. Ini paritas 1, paritas 2, paritas 3.
dan lain sebagainya. Bukan untuk berbangga-bangga, nggak perlu sebetulnya. Ya, bahkan bahaya kata Abah, akan muncul feodalisme, akan muncul adalah merasa oh ini saya. Nah, coba itu Imam Ghazali sudah menyampaikan, aku takut dengan mereka. Nah, inilah yang terjadi. Akhirnya muncullah orang sekelompok yang mengaku nasab pada Rasulullah, yang akhirnya untuk merubah, untuk apa namanya, mempertahankan nasib mereka, tapi merusak nasib orang lain dari semua. Nah, ini bahayanya. Ya. Jadi sekali lagi bahwa Al-Quran sudah menjelaskan pada kita, Mas Rohim, Mas semua, ya, bahwa Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an. Ya. Tetapi sebaliknya Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi dan Rasul Bani Israel itu adalah keturunan dari Ibrahim misalnya gitu. Bapaknya kan Ajar, tukang patung. Jadi nggak peduli bapaknya siapa, anaknya. Nah inilah yang harus dipahami. Karena pada ruh itu nggak ada hubungan bapak anak, ruh itu Pak. Yang pulang pada Allah itu ruh, yang milik Allah itu ruh, yang ditiupkan Allah itu ruh, sama saja. Nah ini, yang punya nasab itu adalah ruh pada Allah tadi semua. Adapun jasad ini adalah tadi. Makanya pahami ya tentang ini. Ya, ini mungkin kalau dari pandangan syariat ya bisa saja. Tapi buat apa sih kata Abah? Justru lah kita akan berbuat syirik dengan menyandar-nyandarkan nasab gitu. Oh saya ini loh keturunan. Aduh, janganlah kata Abah. Karena sudah jelas Kan'an yang apa namanya yang apa Nuh yang mulia punya anak Kan'an yang, sementara Ibrahim adalah ayahnya adalah paling pembuat patung yang terbesar. Tadi adalah yang mengabdi kepada Namrud, tapi punya anak yang mulia kayak Ibrahim, yang nanti punya anak Musa dan seluruh bani-bani Israel, termasuk ada Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalam, sahabat. Maka itulah baginda Nabi dari awal. Bahwa Nabi Muhammad salah satu tugasnya di Arab, karena di Arab itu memang diutus Nabi ke Arab itu adalah betul-betul mutiara yang jatuh di antara kejahilan, kemunafikan, kemusyrikan bangsa Arab saat itu. Ya, dan Nabi sebetulnya adalah, maka dalam pidato yang terkenal Nabi adalah bahkan jauh sebelum Haji Wada, ya. Beliau adalah bersabda adalah innallaha qad adhaba ankum aibal jahiliyah. Hei orang Quraisy, hari ini Allah telah membebaskan kalian dari aib jahiliyah. Wa ta'addu mahabil azdad, berbangga-bangga dengan nenek moyang, keturunan, nasab, itu kan tadi semua. Ya, saya keturunan anu, saya keturunan anu, saya kabilah anu. Itu Nabi sudah bersabda dulu. An-nasu li Adam. Kata Nabi, manusia itu dari Adam. Wal Adam min turab. Dan Adam itu dari tanah. Kita disadarkan kembali oleh Nabi. Kita dari tanah. Itulah kenapa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Karena salsalin, hama'in itu tanah. Tanah hitam, tanah ini semua ya. Dan itu pula lah yang menjadikan iblis juga tidak mau sujud ya. Iblis tidak mau sujud pada saat karena dianggap kita ini lebih rendah dari tanah. Pada saat Allah berfirman wa id qala ya iblis malaka alla takuna ma'asajidin ya. Ma'asajidin tadi semua ya. Allah berkata, kenapa iblis kamu tidak mau? Kenapa kamu tidak mau sujud ya? Kata iblis, qala lam akun li asjuda li basarin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Aku tidak akan sujud. Aku tidak akan sujud kepada makhluk yang dibuat dari basar. Min salsalin min hama'in masnun. Sahabat. Jadi kita ini rendah. Maka kata Abah, berbicara Al-Quran, ya, dalam Al-Quran bicara Adam dan iblis, inilah tubuh kita lawannya. Kalau bicara nasab berarti bicara jasad. Karena ruh itu milik Allah. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruh. Ya. Setelah selesai kejadiannya, aku tiupkan ruhku, bukan ruh kita. Maka itulah kenapa konsepnya innalillah. Kita berasal dari Allah karena memang ruh Allah yang ditiupkan kepada kita, yang dikasih casing di dunia ini. Pihatuh yauna
apa namanya, minha tuhyaun wa fiha atamutunna wa minha tukhrajun, fiha tuhyauna apa namanya, wa fiha tamutunna wa minha tukhrajun. Dari tanah ini, dari bumi ini kau dilahirkan, diciptakan. Dari bumi ini adalah kau akan dimatikan. Dari bumi ini kau akan dilahirkan. Sahabat, itulah tentang tentang jasad. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka kita harus ngerti ada dua bagian, dohir dan batin. Dalam ilmu pertanian, sahabat, yang disebut dengan nasab adalah varietas. Adalah misalnya adalah maka tadi varietas itu juga hanya sampai varietas apa namanya varietas 7 udah hilang tuh sifat aslinya. Sifat itu ya, genetiknya itu sudah mulai hilang, sahabat. Maka itulah kenapa kita dalam hukum perkawinan boleh kawin misan. Artinya apa? Dalam hukum perkawinan tidak boleh suka dikaitkan dengan hubungan sedara. Tidak boleh darah yang masih dekat, darah yang masih sama, apalagi sama, darah yang sama, darah yang masih dekat, tapi hubungan anak paman dan anak uwa misan udah boleh kawin. Artinya apa? Darah sudah beda. Makanya bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan, kata Abah. Adapun sekarang Abah duduk di satu ikut, yaitu kalau masih mau terima, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, gitu kan tadi semua. Hanya ingin meluruskan orang yang sok berbangga-bangga dengan nasab. Ya. Hanya itu saja. Dan nasab nggak penting sama sekali. Tapi bukan tentang siapa kakekmu, bukan tentang siapa bapamu, tapi tentang siapa dirimu. Itulah yang selalu diingatkan oleh keluarga Abah. Jangan kau berbangga-bangga. Ya. Jangan kau ingin mengaku-ngaku tentang siapa keluargamu. Buktikan bahwa engkau adalah manusia yang berakhlakul karimah. Ya. Itulah yang tadi kata baginda Nabi. An-nasu li Adam. Manusia itu adalah dari Adam. Wal Adam min turab. Dan Adam itu dari tanah. La fadla li arabiyyin ila zamin. Tidak ada kemuliaan antara Arab dan bukan Arab. Wala fadla li aswada ilal akhbar. Dan tidak ada kemuliaan kulit hitam dan kulit putih illa bitaqwa. Jadi silakan kamu mau jadi nasab dari siapa. Mau dari Ajar sekalipun, tapi jadilah Ibrahim. Tuh. Tapi hati-hati, walaupun bapakmu hebat, kau bisa jadi Kan'an, walaupun bapakmu Nabi Nuh. Tadi semua ya. Sama saja kalian bisa saksikan dalam kehidupan. Banyak pohon jeng-jeng lebih manfaat dari pohon jati. Mungkin dari segi nasab, wah ini pohon jati. Tapi tidak sedikit pohon jati jadi kayu bakar. Pohon jati adalah menjadi benda yang tidak bermanfaat. Tapi pohon jeng-jeng Al-Basiyah menjadikan adalah furniture yang merek Ligna, merek Omega yang dilebur akhirnya menjadi bubur kayu, malah dia lebih bermanfaat, sahabat. Lihat, Al-Basiyah itu pada saat dibikin furniture tidak dibikin langsung. Jati memang pada saat dibikin furniture begitu dibelah, bahkan jati itu harus kelihatan aslinya. Tetapi jangan lupa yang banyak manfaat itu justru pohon jeng-jeng. Pada saat dia dirubah jadi bubur kertas, jadilah dia kertas tuh. Jadi bukan masalah nasab, bukan masalah siapa dirimu, tapi apa peran kita, menjadi apa kita. Dan itu Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak berjasa. Maka oleh karena itulah, sahabat, dalam hubungannya kita adalah kepada siapapun, marilah kita bangun uhuwah watonnya, sesama penduduk negara, uhuwah basyariah, sesama bashar. Tadi semua apa bashar, sama binatang juga tadi uhuwah, tadi semua uhuwah insania, sesama manusia, barulah uhuwah Islamiyah, sesama adalah Islam. Tetapi jangan sampai uhuwah apapun itu adalah merusak, adalah tatanan, adalah kesatuan. Karena pada dasarnya kata Abah juga, Tuhan ini hanya mengajarkan tauhid pada kita seolah-olah. Tuhan itu ada prinsipnya menyatukan. Maka kenapa semua benda harus kawin? Pohon harus kawin, tumbuhan harus kawin, sayuran harus kawin, lalat harus kawin. Lihat semua, mana makhluk yang nggak kawin? Tadi semua. Tadi bahkan listrik pun kawin antara
elektron dan proton itu kan tadi, antara setrum dan massa kawin, kan intinya menyatukan ya. Tapi kalau udah bicara nasab memesahkan sahabat ya, maka jangan ada feodalisme. Itulah kenapa ya sistem kasta dalam Islam tidak dikenal ya, kasta, karena Islam itu adalah kesetaraan sahabat. Itulah Nabi berkata, an-nasu li Adam, manusia itu dari Adam, wal Adam min turab, dan Adam itu dari tanah, la fadla li arabin ila zamin, dan tiada kemuliaan orang Arab di luar Arab illa bitaqwa, kecuali takwa manusia ya. Walaqad karramna bani Adam, dan Allah sudah mengatakan walaqad karramna bani Adam, berarti semuanya adalah bani Adam. Allah telah muliakan seluruhnya. Nah, berarti nanti kalau seandainya nanti kita berbangga-bangga dengan nasab, sementara Allah sudah muliakan seluruhnya, dikhawatirkan nanti ada feodalisme. Aku nasabku paling baik. Nah, itulah. Dan Nabi sudah jelas. Jadi kita ngikuti siapa? Kalau kamu masih berbangga-bangga nasab, berarti kamu berlawanan dengan Rasulullah sendiri. Kalau kamu berbangga-bangga nasab, berarti kau berhadapan dengan Al-Quran sendiri. Kurang apa Al-Quran mencontohkan? Ya. Maka kenapa dalam Al-Quran itu indah sahabat dicontohkan? Suami yang soleh, tapi bisa aja punya istri yang buruk dan anak yang buruk kayak Nabi Nuh. Tuh, suami yang soleh, seorang Rasul, bisa saja punya anak dan istri yang tidak soleh seperti Nabi Lut. Tuh. Tapi hati-hati, seorang wanita yang soleha bisa jadi punya suami kayak Fir'aun, Aisyah. Tuh, ya. Tapi sempurna itulah Nabi Ibrahim. Suami yang soleh, istri yang soleha, anak yang soleh. Itulah. Maka kenapa dijadikan seolah-olah ini adalah agama kita berada pada milad Ibrahim. Itulah contoh yang paling baik. Ayahnya soleh, istrinya soleh, anaknya soleh. Maka itulah kenapa kisah haji adalah seolah-olah mengisahkan tapak tilas Ibrahim. Tapi yang harus dipahami bukan hanya secara syariat, tapi harus ngerti hakikatnya. Siapa Ibrahim pada tubuhmu? Siapa Hajar pada tubuhmu? Siapa adalah Ismail pada tubuhmu? Sehingga mana yang harus kita lempar jumroh? Jumratul Aqobah itu siapa hakikatnya pada diri? Jumratul Wusta itu siapa? Jumratul Aqobah itu siapa? Jumroh yang besar. Hajar adalah seumpama tubuhmu perempuan. Inilah tadi semua. Ya. Maka harus kita gabungkan kata Imam Ghazali antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Karena kalau seandainya syariat tanpa ilmu hakikat, tanpa tasawuf, maka fasik. Maka banyak sekarang orang adalah bersyariat tapi kosong. Ya. Ya. Tetapi banyak juga orang sekarang berhakikat. Tapi dia meninggalkan syariat, batilah dia. Tidak ada manis tanpa gula. Ingat itu. Tidak ada hakikat tanpa syariat. Tidak ada nyala lampu ini setrum tanpa bohlam. Ya. Tidak ada ruh juga kelihatan tanpa jasad. Inilah selalu antara Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Allahu Allah, nurullah, khobar mubtada dan nur Muhammad. Sahabat. Maka inilah tentang maka. Jadi apa yang mau kamu bangga-banggakan tentang nasabmu, bapakmu. Maka itulah Allah ingatkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya perjalanan manusia menuju Tuhan itu puroda. Masing-masing. Ya, abang kasih tahu pada kalian. Ya. Bahkan lihat sahabat, sebenarnya kalau kalian sudah mempelajari jauh Al-Quran, dikuasai Al-Quran, bahkan kata Abah juga, ayat reinkarnasi itu banyak. Ya. Bahkan dalam surat Al-An'am 133, Allah mengisahkan manusia, ruhnya dimasukkan pada keluarga yang lain. Tadi semua. Ya. Inilah ya memang butuh waktu ya, karena yang harus dipahami. Jadi sekali lagi ya yang bertanya ke Abah tentang nasab ya, bukan Abah ingin menunjukkan siapa nasab ataupun PWI ini ingin PWI hanya ingin meluruskan nasab ya. Bukan menjadi mengganti nasab Ba'alwi. PWI hanya ingin meluruskan nasab kepada siapapun. Siapapun yang mengaku nasab kepada siapapun maka wajib pengujian. Siapapun termasuk orang PWI yang coba-coba menyandarkan nasabnya pada Rasulullah wajib. Dan kata Abah, Abah sarankan jangan. Itulah kenapa ya buat teman-teman semua di PWI, itulah kenapa orang tua kita melarang.
Itulah kenapa kita nggak ada istilah Sayyid Syarif di lingkungan kita. Ya, karena memang orang tua kita itu sudah mengerti, para leluhur kita sudah mengerti, karena berbangga-bangga dengan nasab itu akan membawa pada feodalisme, akan membawa kepada kesukuan. Akhirnya manusia di kelompok-kelompok berdasarkan nasabnya, dan ini tidak sejalan dengan Al-Quran itu sendiri dan tidak sejalan dengan hadis baginda Nabi. Ya, jadi yang ingin diajak oleh Allah dan Rasulullah adalah kebersamaan, kesetaraan. Ya, kesetaraan. Karena manusia itu sama di mata Tuhan, kecuali orang yang bertakwa. An-nasu li Adam, manusia itu dari Adam, wal Adam min turab, dan Adam itu adalah dari tanah. La fadlah li Arabiyyin ila zamin, tiada kemuliaan orang Arab di luar Arab, wala fadlah li aswada ila al-ahmaro illa bittaqwa. Sahabat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara manusia adalah manusia yang bertakwa. Yang paling mulia di antara semua benda, yang paling banyak gunanya, yang paling banyak manfaatnya, yang paling banyak adalah menyatukannya, bukan memecahkannya. Karena nasab akan membawa kepada perpecahan. Ya, karena sekali lagi perjalanan manusia ini, manusia suka bingung. Lihat surat Quran sudah menegur Nabi Muhammad tadi semua tentang jasadnya. Kurang apa Nabi Muhammad diwafatkan putranya 3, ya, Abdullah, Qasim, Ibrahim. Karena memang bukan tentang siapa keturunan siapa. Adapun ada banyak keterangan juga harus hati-hati, karena semua khobar belum tentu benar, baik tulisan maupun kamakola atau kila dan lain sebagainya. Ini sudah hampir 1500 tahun, Pak. Jadi kita ini harus mulai lebih baik kembali kepada Al-Quran, kembali pada dan kepada baginda Nabi sendiri. Jadi kita ini harus paham. Maka itulah kenapa ada bahasa syuhudul kasroh fil wahdah. Kata Abah, insya Allah orang-orang tauhid tidak akan ribut urusan nasab. Orang tauhid tidak akan berantem urusan nasab. Karena bahkan bagi orang tauhid seperti Abah, melihat anjing aja saudara. Gitu. Melihat babi aja, apa bedanya aku dengan babi itu? Jangan-jangan babi itu lebih mulia. Melihat anjing saja demi Allah, Abah suka sedih melihat anjing. Kenapa? Karena ternyata anjing itu lebih mulia dari Abah Setu. Lihat oleh kalian, oleh ulama dalam kitab Safinah atau apa itu, 10 kemuliaan anjing yang tidak dimiliki bahkan oleh Abah Setu, oleh siapapun, oleh kita. Ya, jadi marilah kita nggak usah tadi ya, karena bukan tentang siapa keturunan siapa. Ingat Pak, tadi semua ya. Bagi Anda yang sekolah bagian hukum Mendel, kita ngerti varietas itu sampai berapa sih? Sifat asli genetika dari sebuah makhluk itu ternyata hanya lewat sampai varietas 7, ya. Varietas 1, varietas 2, varietas 3, habis itu udah lain. Tadi semua. Nah, itulah. Maka tidak bisa, sahabat, karena memang sifat makhluk itu fana. Mau pertahankan kayak apa kamu ini? Ini adalah makhluk yang fana, dan ini memang nggak penting. Yang kamu itu bukan tubuh ini. Yang kamu sebenarnya kamu adalah ruhmu. Dan ruhmu itu adalah bukan milik orang tuamu. Itulah Imam Syadzili berkata dalam At-Tanwir fi Isqat At-Tadbir yang ditulis kitab Sya'atailah. Sya'atailah menulis apa pandangan Imam Syadzili. Imam Syadzili juga sama. Tuan Syekh Abdul Qadir. Ya. Jadi, kata beliau, anak itu milik Tuhan, milik Allah. Tadi semua. Dan beliau di situ ada beberapa ayat dari Al-Quran. Allah menegaskan, anak bisa menjadi musuh bagimu. Anak menjadi fitnah. Dan Allah mengatakan, kenapa dinisbatkan anak itu pada ibu bapaknya? Karena jadi wasilah. Jadi wasilah. Itu tadi semua. Ya. Jadi sekali lagi, nasab itu hanya wasilah. Tadi semua. Nasab itu. Ya, jangan sama saja kata Imam Syadzili, kenapa seolah-olah dosa ini dinasabkan kepada nafsu, syahwat dan iblis. Tidak ada, juga sama itu kata Imam Syadzili. Karena Allah itu seolah-olah punya 2 sisi, punya jalal dan kohar, jamal dan kamal, antara khairihi wa syarihi, antara syahadah, syakawah, antara bahagia, antara celaka, antara siang dan malam. Allah ingin sempurna semuanya. Antara nur dan nar. Ini drama tentang drama Tuhan. Maka tadi semua.
sekali lagi, kepada siapapun Anda ya yang senang mendapatkan silsilah nasab, apalagi dikaitkan Rasulullah, apa bedanya kamu dengan mereka? Sama bodohnya tadi semua ya. Dan Abah berani membayar siapapun yang mau tes DNA tadi semua. Nggak ada lah. Lagian tes DNA juga buat apa? Karena kita ini ruh yang disebut kita ini bukan jasad ini. Inilah justru penghalang. Kalaupun nasab itu penghalang. Kan diri kita yang sebenarnya ada. Maka dikatakan ada tanajul, ada tarki, ada tanajul. Tanajul dikatakan oleh Tuan Sabul Qadir adalah bagaimana kita datang. Ya, dari alam ahadah, wahdah, waidiyah, arwah, misal, adsam. Tuh, mana peran orang tua di situ? Adapun orang tua tadi dinisobkan kepada orang tua karena lewat dialah tadi fal yandul insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min bainis. Ayah pun bukan dari ayah. Maka di alam misal 40 hari ruh kita sahabat itu sebetulnya dari makanan. Tadi semua itu hanya proses, ibaratkan bapak dan ini sama saja kayak kabel listrik buat ngalirnya setrum, buat lewat. Maka nggak ada pentingnya sama sekali ngomongin nasab itu. Nggak ada pentingnya berbangga-bangga dengan nasab itu. Dilarang oleh Al-Quran, dilarang oleh Rasulullah. Karena bahkan ulama-ulama sekelas Imam Ghazali, aku khawatir orang-orang yang selalu berbangga dengan nasab, apalagi dikaitkan dengan nasab orang mulia. Nah hari ini maka itulah kenapa kita luruskan sahabat kita di Ba'alwi yang sudah ngaku-ngaku nasab pada Rasulullah. Ini harus diluruskan. Tapi orang PWI jangan ikut-ikutan bikin nasab tadi semua. Inilah kebodohan kena. Maka gabungkan ilmunya, gabungkan ya. Ilmu pengetahuan, ilmu genetik, hukum Mendel tadinya, hukum biologi, kita harus ngerti bagaimana sih keturunan itu. Itu hanya untuk jasad saja. Kalau kita ayam boleh tuh diukur nasabnya. Ya, tadi semua. Oh ini perkutut Bangkok, ini bukan. Itu badannya tadi semua. Tapi suaranya, hidupnya perkutut itu bukan keturunan Bangkok. Hidup itu milik Allah. Sama saja diri kita. Maka Abah melihat sahabat, seluruh isi Al-Quran itu justru tentang, kalau kalian paham, tentang, karena innal Qur'ani sab'atu butun, hanya tentang jasad dan ruh, jasad dan ruh. Ngomongin Adam, sebetulnya Adam itulah hakikat ruh kita. Hawa, tubuh kita. Itulah tadi semua. Ya. Maka kita memahami agama itu hanya dari sisi syariat saja. Karena kalau seandainya hanya agama itu dari sisi syariat saja, hanya dari fi'il Allah saja, bahwa makhluk bukti, bahwa makhluk ini bukti adanya wujudnya Allah, itu gagal. Berarti hanya baru sampai, tadi kata Allah, wa minan nasi mayyabudullah ala harfin, baru pinggirnya saja. Baru tahu Allah fi'ilnya, baru tahu Allah asmanya, nanti baru tahu Allah sifatnya, itu udah lumayan. Harusnya kita tahu Allah zatnya. Memang tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Janganlah kamu tafakkur tentang zatnya. Tapi bukan berarti tidak boleh. Harus ke situ. Tapi dari tafakkur fi khalqillah. Setelah kamu teliti, oh ternyata diri kamu ini, diri saya adalah jasad. Jasad digerakkan hati. Hati digerakkan ruh. Ruh ternyata digerakkan Allah tuh. Jadi sesungguhnya kembali apapun yang kita analisa, ujung-ujungnya koridornya Allah. Suhudul kasrah fil wahdah. Mempelajari af'al makhluk, ujung-ujungnya kamu akan ngerti. Oh, af'al Allah, fi'il Allah. Pada saat kita mempelajari asma makhluk, ujung-ujungnya asma Allah. Pada saat kita mempelajari sifat makhluk, ujung-ujungnya sifat Allah. Pada saat mempelajari zatnya makhluk, ujung-ujungnya kita akan kenal pada zatnya Allah. Itulah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Itulah yang Allah juga ingatkan kepada kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenali dirimu. Ini bukannya ini dirimu yang disebutkan nasab dari jasad ini. Ya susah lah memang kalau belum terbuka, kata Abah juga. Inilah yang Abah yang sulit Abah sampaikan itu kadang-kadang. Kalau kalian belum terbuka menyaksikan, bagaimana sih hubungan orang tua setelah meninggalnya? Itu dengan anaknya. Jadi semua. Kita ini, ya Allah, entah udah berganti berapa ganti ratus kali orang tua sebenarnya kalau kalian ngerti. Kata Jalaluddin Rumi, entah berapa ribu ibu dan bapak yang sudah kita jalani. Nah inilah sahabat ya. Jadi silakan kalau
pandangan kalian seperti itu ya. Cuma Abah melihat Al-Quran tidak ke situ. Baginda Nabi tidak ke situ. Bahkan isi Al-Quran sebetulnya seolah-olah Allah adalah ingin membawa kita menyatukan jasad dan ruh. Termasuk kisah pernikahan, kisah cinta, adalah bagaimana menyatunya dua hati tadi semua ya. Karena Tuhan itu selalu mengawal kita pada tauhid. Satukan, bukan pecahkan. Pecahkan, tapi satukan, satukan, satukan. Nah ini yang harus dipahami oleh Kia. Maka disitulah ada uhuwah insaniyah, uhuwah watoniyah, uhuwah basyariyah, uhuwah islamiyah. Itulah sahabat yang harusnya adalah menyatukan syuhudul kasroh bil wahdah. Ruh itu satu. Maka ilat dalam hadis kursi dan kitab Sirul Asrar kata Tuhan Abdul Qadir. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Awal yang ada yang kuciptakanlah nurku kata Allah. Ya, kata baginda Nabi Muhammad, kata Nur Muhammad. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Allahu mubtada. Allah tajali dari kosong kepada nur. Nur itulah tajali pada Muhammad tadi semua. Yang tadinya manis itu nggak kelihatan, sekarang punya jasad gula gitu loh. Yang tadinya air itu dipegang, ini sekarang jadi es batu begitu. Maka tadi Muhammad itu nama wujud Allah di alam batin tadi semua ya. Kalau kita lihat tubuh ini sesungguhnya adalah batinnya Adam adalah Muhammad. Tapi Muhammad adalah dohirnya Allah, gitu bahasanya. Allah batinnya Muhammad, gitu saja. Tadi semua pada dasarnya ya. Inilah maka kalau orang sudah ngerti ilmu hakikat, sebetulnya tidak akan ribut urusan nasab, ya. Berbangga-bangga. Dan nggak usahlah kalian berpakaian kayak orang Arab itu. Kita ini orang Nusantara, ya. Ya. Itulah ya, saya setuju dengan siapa itu Bung Karno, ya. Dan saya salut dengan Profesor Agil Siroj. Yang tidak pernah saya sama kayak Gus Dur. Saya tidak pernah melihat Gus Dur. Profesor Agil Siroj adalah dengan imamah yang gede, dengan gamis. Ya, itu ulama Nusantara. Ya. Ini. Ya. Jadi jangan kita bentrokan antara budaya dan akidah tadi semua. Nah ini orang-orang sekarang ini kadang-kadang urusan budaya diberantemkan, tapi akidah dibiarkan tadi semua. Ade. Antasabbah biqaumin fahuwa minhum tuh. Padahal itu tentang budaya, bukan tentang akidah. Mantasabbah biqaumin itu bukan tentang akidahnya. Kalau bukan akidah, nggak ada masalah. Sana pakai ini, Abu Jahal pakai gamis, gitu. Jadi kamu yang pakai gamis jangan merasa jadi seolah-olah orang Arab. Maka kata Bung Karno, kalau mau jadi Islam jangan jadi orang Arab. Kalau mau jadi Hindu jangan jadi orang jangan jadi orang India. Kalau mau jadi Buddha jangan jadi orang Cina. Kalau mau jadi komunis jangan jadi orang Rusia. Itu maksudnya. Bertahanlah pada budaya kita sendiri, sahabat. Jadi begitu banyak sahabat Al-Quran adalah melarang kita adalah berbangga-bangga dengan nasab. Ya, termasuk juga hadis tadi semua. Karena kita ini semua adalah berasal dari titik yang satu itu. Maka tadi dari alif tadi semua ya. Maka kenapa adalah seluruh isi Al-Quran dihimpun di dalam surat Al-Fatihah. Fatihah dihimpun di dalam Bismillah. Maka Bismillah dari alif. Maka nulis Bismillah itu pakai alif. Walaupun dibacanya dari ba. Itu hanya keindahan ilmu. Hebatnya ilmu. Harusnya alif ini. Tapi sekarang banyak orang sudah lupa bahwa di depan Bismillah itu ada alif tadi semua. Siapa yang mau ke alif harus ketemu dengan titik ba. Segalanya berasal dari titik ba. Hari semua ya. Dan marilah kita selama kita hidup di alam dunia ini adalah kewajiban kita adalah bagaimana menyayangi orang tua, menyayangi keluarga dan lain sebagainya. Tadi khairun nas anfahum li ahlihi, tuh. Sebaik manusia berguna buat ahlinya, keluarganya. Tadi semua. Maka di dalam hukum memberikan sedekah, kita lihat dulu dari keluarga. Sebelum jauh kemana-mana, keluarga dulu yang harus kita berikan. Tadi semua. Ya. Terdekat dulu. Ini mau sedekah ke Palestina. Tetangganya sendiri kelaparan. Saudaranya sendiri kelaparan. Inilah sahabat yang harus dipahami. Ya. An-nasu li Adam. Wal Adam min turab. La fadla li Arabin ila zamin. Tidak kemuliaan orang Arab di luar Arab.
illa bittaqwa. Marilah kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang sebaik-baiknya manusia di hadapan Allah yang bertakwa. Jadi kita bisa menyaksikan bahkan di Pulau Jawa. Silahkan kamu saksikan. Anak perampok jadi manusia mulia. Oh, anak orang mulia jadi perampok. Ada hubungannya. Ya. Bahkan Abah sekarang menyaksikan juga dari keluarga pesantren, saudara-saudara. Karena keluarga Abah, keluarga pondok bisa melihat tuh. Tidak semua anak kiai jadi kiai. Nah, itu kan tadi. Tapi terkadang anak yang kecil tadi semua ya dari tempat yang rendah, bukan mulia bapaknya siapa sih, malah dia jadi hebat kan. Inilah sesungguhnya. Ya, kalau seandainya manusia itu kemuliaannya ditentukan oleh nasab, maka tentu Allah tidak adil. Tuhan, bukan Tuhan itu namanya. Manusia memiliki kesempatan yang sama di hadapan Tuhan. Manusia sudah tetapkan karomna Bani Adam, memiliki kemuliaan sama di hadapan Tuhan. Ya. Maka dalam thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah diajarkan hanya menghormat kepada yang lebih tua, menghormat kepada yang lebih berilmu. Itu saja tugas kita adalah ada kewajiban menghormat, tapi jangan lupa hakikat sejatinya. Kamu adalah aku yang lain dari satu ruh yang sama. Awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqallahu ruhi. Itu. Kita ini bukan jasad. Kita ini ruh. Dari semua ruh yang diberi jasad. Dari semua. Kenapa sibuk berantem urusan cangkang? Nabi sendiri ditegur oleh Allah, ya Muhammad wastagfir lidanbika. Mohon ampunlah kamu atas dosa. Ada wastagfir lidanbi wujudika. Karena wujud muncullah kata beliau. Wujuduka danbun. Wujudmu itulah adalah merupakan dosa dari semua. Orang malah berbangga-bangga dengan dosa. Dan Allah dalam Al-Quran itu mengisahkan kata apa juga. Ngomongin iblis dan siapa? Dan Adam itu sebetulnya seperti kata firman Allah. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruh wa qa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Di situ ada Allah, di situ ada iblis, di situ ada malaikat, di situ ada Adam. Itu sebetulnya Allah sedang mengajarkan satu tubuh itu. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Fi'il, asma, sifat, zat. Bukan bicara Allah di sini, iblis belah sini, Adam belah sini. Coba ada ustadz yang kayak begitu tuh. Bagaimana Tuhan dianggap seperti itu? Itu sebetulnya sedang pada saat faida sawa itu setelah aku selesaikan, aku luruskan sawa itu sawu tadi semua. Aku luruskan, kemudian nafahtu fihi mir ruh faqaulahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Itu siapa malaikat? Siapa iblis? Siapa ruh? Siapa Allah tuh? Allah lah syirmu. Tuh seolah-olah gitu. Ruh itulah Muhammad adalah sifat Allah, adalah ruhmu dari semua. Siapa iblis itu? Ya, inilah yang tidak mau sujud, jasad. Maka dalam perjalanan ruhani itu sesungguhnya lawan kita jasad kita. Syahwat kita maka di tubuh ini ada amarah, lawamah, mulhimah. Itulah Hawa. Hawa itulah Adam ruhnya, Hawa jasadnya dan memiliki sifat 4. Amarah, lawamah, mulhimah atau supiyah atau mutmainnah. Inilah tubuhmu sendiri. Ini ingin dibangga-banggakan tentang tubuh, tentang nasab. Nasab itu bukan ruh, ruh tidak punya nasab. Ruh itu Allah. Nafahtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan ruhku, kata Allah. Nasab ini sudah tadi, nasab di tanah. Fiha olahrakum, wa fiha olah tadi, fiha tuhyauna wa minha wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Tadi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka dari nutfah Bapak itu di alam misal 40 hari dari apa itu? Tadi semua. Itulah hakikat kita. Nanti ruh itu bukan di situ. Pada saat nutfah, nuktah, alaqah, mudghah 4 bulan, 40 hari, 40 hari, 40 hari. 40 kali 3 120 hari. 120 hari ruh ditiupkan itu semua. Maka setiap alam itu akan dilewati oleh si ruh itu tadi. Adsam adalah alam misal, alam adsam, alam insan. Itulah barulah 1 bulan 120 hari ruh ditiupkan. Tuh, yang kamu itu yang ditiupkan tadi. Tadi hanya untuk casingnya saja. Ini kamu banggakan casing ini. Justru inilah bangkainya.
Abah sahabat suka bandel, Abah itu suka nakal. Kalau ada takjiah itu suka nakal. Ada orang sudah meninggal. Bahkan pernah kiai, pernah profesor, Abah candain di rumahnya. Karena kata Abah, nyandain mayat itu nggak ada gunanya. Bahkan Pak Asep, mohon maaf, Pak Dodi sudah meninggal, sudah pulang ke rahmatullah. Kata saya, Pak Dodi, udah pulang dia. Itu siapa itu? Abah tunjuk jenazahnya. Dia keluarganya juga bingung. Jadi yang dimaksud kamu, Pak Dodi itu yang mana? Pak Dodi itu yang mana, Mbak? Keluarganya bingung. Pak Asep, Pak Dodi sudah berpulang ke rahmatullah, sudah menghembuskan napas terakhir. Nah, Abah tuh selalu gunakan momen itu untuk menyadarkan manusia. Hei saudara-saudaraku sekalian yang hadir, yang takjiah hari ini, saya ingin tanya pada kalian, yang disebut Pak Dodi mana? Apakah ini? Inilah bangkai Pak Dodi yang menghalangi Pak Dodi untuk pulang pada Allah. Inilah kalian bangga-banggakan nasab itu. Cangkang Pak Dodi yang telah digunakan, HP yang tadinya sebenarnya SIM card yang harus pulang pada provider terjegal gara-gara cangkang ini. Kalau perlu ini, maka silahkan bakar kalau perlu. Tuh. Maka kenapa orang Hindu dibakar? Wah, ini tadi semua. Karena itu adalah, inilah penghalang kita sebenarnya.